Halo Sobat Investor, bagaimana kondisi portofolio Anda pada pagi hari ini? Dengan pelemahan yang terjadi di indeks pekan lalu, apakah Anda sudah siap untuk kembali berburu saham-saham pilihan pada pagi hari ini? Baik, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talks edisi Rabu 18 Februari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup langkahnya di pekan lalu dengan pelemahan sebesar 53,08 poin atau 0,64%. Dan pada akhirnya parkir di sore hari di level 8.212,27. Sebanyak 408 saham terpantau melemah, 267 saham menguat, 148 saham bergerak stagnan. Total nilai transaksi mencapai 24,41 triliun rupiah dengan melibatkan 49,4 miliar saham. Pelemahan kali ini melanjutkan tren pada perdagangan sebelumnya, yaitu Kamis, di mana indeks juga berakhir di zona merah setelah 3 hari berturut-turut sebelumnya, hari Senin, Selasa, dan Rabu, sempat nyaman bertahan di zona hijau. Lalu seperti apa kita melihat tren pergerakan indeks dari pekan lalu sempat hijau dan kemudian melemah, dan kemudian sekarang kembali kita membuka perdagangan di Rabu 18 Februari 2026. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President serta Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putri Asset Management, Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung, Mas. Ya, pagi Mas Taufan. Selamat pagi. Selamat berpuasa juga, Mas. Kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun ini. Betul. Nah, jadi awal ini ya, long weekend, terus kita masuk langsung puasa ya. Iya. Okay. Nah, langsung saja Mas, dengan kita melihat pergerakan indeks di pekan lalu sempat bertahan di zona hijau 3 hari berturut-turut, lalu 2 hari terakhir melemah. Ini Mas Reza melihatnya seperti apa? Apakah hal yang wajar karena ada long weekend sehingga pelaku pasar membutuhkan cash, atau ada hal lain yang mempengaruhi pergerakan tersebut? Ya, tentu saja kemarin setelah 3 hari rally berturut-turut ya, itu memang tekanan jual muncul karena investor mulai melakukan aksi ambil untung ya menjelang liburan panjang. Ditambah memang kemarin memang ada arus dana asing tuh keluar sekitar 3 T lebih dalam sepekan sehingga membuat indeks agak rontok. Jadi memang faktor long weekend ini berperan karena memang investor cenderung untuk mengurangi resiko dengan mengamankan posisi cash, terutama ini kan mau libur Imlek, jadi banyak yang menjelang long weekend, bahkan mungkin long weekendnya agak panjang, bukan hanya sampai Selasa, mungkin seminggu ini agak sedikit santai, Mas. Jadi memang mereka banyak mengamankan posisi cashnya dulu, Mas. Proyeksi itu sebenarnya kondisi pasar sepertinya akan cenderung landai begitu ya? Ya, kemungkinan seperti itu, Mas. Ya. Dikaitkan dengan datangnya Ramadan seperti yang kita bicarakan tadi, Mas Reza, seberapa besar pengaruhnya terhadap pasar? Apakah kemudian saham-saham yang berkaitan dengan tradisi Ramadan, misalkan consumer good, terus kemudian logistik ini akan mulai diburu pasar, atau seperti yang Mas Reza bilang tadi, pasar akan cukup landai di pekan ini? Oke, memang selain karena memang banyak faktor seperti Moody's, kemudian MSCI dan penyelesaian terkait transparansi dari regulator, secara historis Ramadan memang membawa anomali musiman di pasar saham, Mas. Jadi kayak konsumsi rumah tangga meningkat menjelang Lebaran sehingga sektor consumer good, retail dan telekomunikasi biasanya mendapatkan dorongan positif. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan return saham memang di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Jadi bukannya aksi jual besar-besaran karena kebutuhan cash, sebetulnya justru ada peluang seasonal rally di saham konsumsi dan perbankan, Mas, untuk di Ramadan ini, Mas. Dengan kondisi domestik yang demikian, kita kaitkan juga dengan sentimen global, dengan kondisi geopolitik yang sedikit cukup memanas gitu ya, dengan perseteruan antara Amerika Serikat dengan Iran, terus kemudian kondisi Gaza dengan manuver Israel yang terbaru. Nah, ini menurut
Mas Reza, dampaknya juga seperti apa terhadap market? Ya, memang agak anomali, maksud bukan anomali, tapi memang sekarang ini yang masuk ke pasar saham sekarang ini sudah bukan, kalau saya bicaranya itu bukan kelas pemula ya, sehingga sebetulnya sudah betul-betul pedagang saham atau yang ada di situ, sehingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah ya memang sebetulnya berdampak langsung kepada global melalui harga minyak dan gas. Tapi tentu saja eskalasi konflik Israel-Iran meningkatkan risiko pasokan energi jelas, mendorong harga minyak mentah naik dan memicu inflasi global. Tapi dampaknya ke Indonesia kok memang ada potensi capital outflow dari emerging market. Tapi sekarang ini kan isinya memang yang outflow sudah cukup besar, Mas. Sehingga sebetulnya yang ada di dalam itu memang ada orang-orang yang sudah mature di saham, sehingga sebetulnya walaupun banyak sentimen global di global, sebetulnya masih banyak juga investor yang akan stay di situ, sehingga harusnya sih nggak akan terlalu kemana-mana, Mas, dari titik yang sekarang sudah bottom gitu. Jadi kalau istilahnya Gen Z, investor pemula minggir dulu gitu ya. Ini saatnya pelaku saham yang lebih intermediate atau lebih berpengalaman untuk kemudian tetap menggerakkan pasar ini, sehingga dengan adanya sentimen dari luar terus juga dari domestik itu relatif masih cukup aman dan tidak terlalu terpengaruh gitu ya, Mas? Ya, mereka sudah bisa berpikir, kalau saya boleh bilang rasional, tapi jadi beberapa yang coba-coba itu mereka masih akan wait and see, dan udah cukup lama nih di market kayak seperti ini. Jadi harusnya nggak akan kemana-mana, gitu, Mas. Jadi artinya sensitivitas terhadap sentimen itu jauh lebih rasional dan nggak gegabah untuk kemudian melakukan aksi jual, terus kemudian tiba-tiba borong dan sebagainya gitu ya, Mas? Baik, betul. Ya, kemudian kita kaitkan dengan proyeksi pasar di pagi hari ini dengan kondisi pasar secara umum yang sudah Mas Reza jelaskan tadi, terus kemudian sempat tadi disampaikan proyeksinya di pekan ini masih akan cenderung melandai gitu. Gimana menurut Mas dengan proyeksi pergerakan indeks pada pagi hari ini? Ya, indeks diperkirakan masih bergerak sideways di kisaran 8.180 sampai 8.300. Memang tekanan jual masih terasa pasca long weekend harusnya. Tapi secara teknikal indeks itu masih bertahan. Jadi sentimen yang perlu dicermati tadi sudah disampaikan, outlook kredit dari Moody's yang menurun, kita harus lihat seperti apa, penyelesaian MSCI juga, kemudian data inflasi Amerika di Januari yang melambat juga perlu kita perhatikan. Kemudian ada rencana sarasehan ekonomi dari Presiden Prabowo. Jadi itu juga perlu kita cermati terkait penyelesaian ataupun narasi positif yang akan terjadi saat sarasehan itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lihat, Mas. Walaupun memang investor cenderung wait and see, yang dilihat lalu dipertimbangkannya ini cukup banyak gitu ya, Mas Reza, baik itu dari pasar domestik maupun tekanan dari global gitu. Betul. Nah, kita coba lebih spesifik di saham-saham sektoral maupun kalau mungkin juga kita bisa menyebut saham-saham tertentu yang sepertinya di tengah tekanan pasar yang cenderung sideways tadi cukup layak untuk dipertimbangkan gitu. Kira-kira apa saja, Mas, dari Mas Reza sendiri? Ya, tentu saja tadi disampaikan consumer goods dan retail itu momentum Ramadan pasti konsumsinya akan naik. Kemudian telekomunikasi, traffic data tinggi saat mudik dan silaturahmi meningkat juga akan menjadi potensi yang bagus. Nah, energi dan komoditas itu harga emas, batu bara, nikel itu tetap kuat ya, walaupun di tengah gejolak global itu juga bisa kita cermati. Kemudian konstruksi beberapa juga bisa kita lihat. Perbankan mungkin tetap prospektif karena likuiditas meningkat menjelang Lebaran. Tapi kesimpulannya sebetulnya saat ini pasar berada di persimpangan antara faktor domestik, yaitu Ramadan, konsumsi naik, kebijakan pemerintah kita lihat seperti apa, dan eksternal, termasuk konflik geopolitis, harga energi, dan arus dana asing. Jadi strategi yang terbaik adalah kita fokus pada sektor konsumsi dan energi yang punya katalis kuat, Mas. Jadi sambil tetap waspada terhadap kemungkinan perkembangan berita ataupun perkembangan yang terjadi terkait sentimen-sentimen tadi, Mas. Itu mungkin, Mas, yang bisa disampaikan. Jadi sektor konstruksi dan energi yang secara katalisnya cukup kuat, walaupun memang kita tidak bisa menafikan potensi-potensi yang ada di sektor yang lain gitu ya, Mas?
Ya. Consumer dan telekomunikasi sih Mas, itu penting juga. Oh iya, baik-baik. Oh ya, dengan datangnya Ramadan. Baik, terima kasih banyak Mas atas penjelasannya. Perbincangan yang menarik sebenarnya, dan pengen terus ngebahas nih potensi Ramadan seperti apa. Cuman dengan waktu yang terbatas, sekali lagi terima kasih atas penjelasan dari Mas Reza. Selamat pagi. Pagi. Ya, demikian Sobat Investor, analisa yang menarik dari PT Henan Putirai Asset Management. Semoga menjadi masukan yang berharga dan menentukan bagi Sobat Investor sekalian dalam mempertimbangkan transaksi perdagangan pada pagi hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa seluruh aktivitas transaksi perdagangan, aktivitas investasi, semua berada dalam genggaman Anda Sobat Investor. Maka dari itu kami selalu katakan bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.